Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa insyaallah di malam hari bila Allah mudahkan sekitar jam 20.00 atau lebih sedikit seperti sekarang tentunya kita akan membuka sesi tanya jawab. Dan pada kesempatan ini sedikit dekat kameranya karena sempat ada yang bertanya kemarin kenapa kameranya atau disarankan agak jauh. Saya mengatakan kalau lagi di kantor live-nya maka insya Allah ada teman-teman tim yang bisa bantu. Tapi karena kondisi saya lagi di rumah maka saya harus dekat dengan kamera agar bisa saya membaca langsung pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan pada hari ini Alhamdulillah kita sudah membahas Sahih Hadis Qudsi di pagi hari tadi jam 10.30 yang kita membahas tentang masalah keutamaan azan dan muadzin tentunya ya. Dan kita sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana keutamaan azan dan muadzin itu dan bagaimana seseorang di antara kita justru kalau profesinya sebagai muadzin dia selalu berbangga dengan itu. Kenapa dia berbangga? Karena memang dasarnya dia berprofesi sebagai orang yang sangat mulia. Dia bisa memanggil orang-orang untuk mengerjakan sholat, itu sebuah kemuliaan yang luar biasa, tidak terhingga nilainya tentunya. Dan semua yang mendengarkan suara muadzin dari jin, manusia, apapun itu akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Allahu a'lam. Dan kesempatan ini insya Allah silakan Anda bertanya di pertanyaan yang sekitar masalah yang Anda hadapi. Tapi saya berharap teman-teman sekalian jangan bertanya pertanyaan yang terulang lagi, karena pertanyaan yang terulang ini mungkin akan membuat sebagian teman-teman yang sudah sering dengar merasa jenuh. Dan Anda bisa kembali insya Allah di maaf saya perbaiki posisi duduk dulu di medsos kita ya, insya Allah sudah ada itu ya. Anda bisa lihat nanti insya Allah, itu akan memudahkan Anda dengan sendirinya bisa menjawab atau mendengarkan jawabannya insya Allah. Baik teman-teman sekalian, saya akan bacakan pertanyaannya. Saya mulai dari YouTube dulu. Yang pertama, apa hukum akhwat memakai baju dan rok bukan gamis? Lalu bagaimana dengan mukena yang ada atasan dan bawahannya, Ustaz? Jazakallah khair. Ini kita rincikan dulu. Kalau Anda bertanya ini, ukhti yang bertanya ini, yang dimasukkan adalah pakaian di rumah, maka tidak ada masalah. Dan di depan mahram Anda, ya kan? Tidak ada masalah semua itu. Mukena pun kalau dipakai sholat boleh. Tapi kalau yang Anda tanyakan adalah memakai di luar rumah, maka ini butuh rincian. Seperti apa dulu? Kalau rok yang dipakai itu, ya dengan baju bagian atas, ya, sifatnya lebar. Jadi kalau orang berjalan itu seakan-akan memang dia satu komposisi, sama saja seperti pakai gamis, nggak ada masalah. Tetapi kalau yang dimaksud sini rok sempit membentuk badan, tambah lagi baju yang sempit membentuk badan seperti sebagian muslimah, semoga Allah berikan hidayah, dia pakai sudah roknya ketat atau pakai celana ketat, plus lagi baju yang pendek dan ketat gitu kan. Jilbab juga hanya dililit saja di bagian kepala, seakan-akan tidak menggunakan pakaian. Aurat terbukanya langsung kulit kita, ya, yang dilarang oleh Allah SWT untuk perlihatkan, atau memang dia menggunakan atau ya mengenakan pakaian tapi pas, ngepres, ya, sehingga membentuk lengkukan-lengkukan badan, maka itu, ya, yang dimaksud juga dengan memperlihatkan aurat, dan itu hukumnya haram, termasuk bagian daripada dosa besar. Allahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustaz, bolehkah seorang istri bekerja? Profesi saya bidan. Boleh. Kenapa tidak? Semua muslimah boleh bekerja. Hanya saja jangan pernah berpikir teman-teman sekalian kalau Anda bekerja kemudian membengkalikan kewajiban berarti itu adalah hal yang dibolehkan. Karena batasan bolehnya adalah tidak membengkalikan kewajiban dasar wanita. Yaitu kalau dia berprofesi sebagai istri, ya, di sini kan dikatakan bolehkah seorang istri?
maka tidak boleh dibengkalikan kewajiban suaminya, pelayanan suaminya, dan juga anak-anaknya. Karena kapan dia bengkalikan itu, maka jadi dilarang bekerja di luar rumah. Bahkan bisa menjadi haram buat dia. Gitu kan? Tapi kalau yang dia kerjakan bidan misalnya, atau dokter, dengan izin suaminya, dia juga bisa melakukan banyak hal lah ya. Dalam arti kata, dia bisa membantu masyarakat, membantu pemerintah, dan suaminya ridho. Dia bisa menyelesaikan pekerjaan utamanya di rumah, anak-anaknya tidak terbengkalai, lalu kemudian dia keluar. Contoh misal begini, seorang bidan, dia keluar rumah pada saat anaknya sudah ke sekolah semua, suami juga sudah pergi ke tempat kerja. Misal mereka beraktivitas dari jam 8 pagi misalnya contoh. Nah, di sini dia keluar misalnya jam 9 pagi, contoh. Jadi kalau itu betul terjadi dan dia kembali ke rumah pada saat suami dan anak-anaknya belum pulang, sehingga dia sudah ada menanti mereka, menyiapkan makan mereka, pakaian mereka, segala macam, kenapa tidak? Silahkan saja. Di zaman Nabi SAW ada banyak wanita yang, ada bahkan wanita yang pekerjaannya khusus menjadi perawat memang, seperti ibu misalnya bidan ya. Walaupun di zaman dulu, di zaman fase awal Islam itu, hampir semua muslimah diajarkan metode yang dasar dalam pengobatan. Ya. Seperti waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemukan ada seseorang yang kebetulan istrinya mau melahirkan, gitu kan. Di malam hari seluruh penduduk Madinah sudah tidur, dan ini adalah orang Arab Badui yang kebetulan datang, gitu kan. Yang kebetulan datang ke Madinah, dan dia pada saat datang itu dia ada hajat di sini. Dia ada hajat. Dia harus mampir nginap dan memasang tenda di tanah yang dalam keadaan sangat tidak tahu harus berbuat apa karena istrinya mau melahirkan. Kebetulan Umar bin Khattab lewat radhiyallahu anhu. Lalu Umar pun berkata kepadanya, "Ada apa denganmu?" Dia bilang, "Istri saya mau melahirkan tapi tidak ada yang bantu." Maka Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, memanggil istrinya, yang pada saat itu adalah ratu. Ya, karena Umar bin Khattab raja pada saat itu. Tengah malam dipanggil untuk membantu melahirkan wanita yang tidak dikenal tadi di pinggir kota Madinah. Dan itu dilakukan. Jadi Allah alam, kita kembali kepada pengerucutan materi tadi atau pertanyaan ini. Jadi boleh saja ibu bekerja, tapi sebagaimana tadi saya sudah bahasakan, usahakan tidak membengkalikan kewajiban utamanya. Ya, seperti itu. Kemudian Ustaz, bagaimana cara bertemu jodoh apabila dalam agama juga harus tidak banyak teman laki-laki? Bagaimana saya berikhtiar selain cara ta'aruf? Luar biasa, banyak sekali caranya. Konsep yang ukhti sampaikan ini adalah konsep orang-orang non-muslim. Prinsip ini yang mereka bahasakan. Bagaimana saya bisa menikah dengan seseorang sementara saya belum pacaran sama dia, saya belum kenal dia. Ini yang dibahasakan sama mereka. Ini keliru. Ya. Saya sudah sampaikan, ukhti dan akhi yang mulia, semoga Allah menjaga Anda dalam ketaatan. Saya mengatakan ada 5 konsep dasar ta'aruf. Yang pertama, lihatlah sesuatu yang menarik dari lawan jenis yang akan kita menikah dengannya. Jadi ini penting. Karena Nabi SAW mengatakan, lihatlah sesuatu yang menarik dari lawan jenis yang akan engkau menikah dengannya. Dan dianjurkan wajah dan telapak tangan. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua adalah Anda mengenali keluarganya. Ya. Jadi mengenali keluarga di sini dalam arti kata, Anda kenali dari pihak ayahnya, itu untuk nanti keturunan kita, dan dari pihak ibunya, itu nanti karakter dan sifat. Yang ketiga, lingkungan dia. Dari lingkungan dia itu, teman-teman sekalian, ya, tempat dia bekerja, Anda punya hak untuk bertanya, ya, dia bekerja di mana, kalau hari libur dia buat apa saja, gitu kan. Kalau dia menyebutkan dia biasa ke diskotik, dia ke karaoke, dia kumpul sama teman-temannya, foya-foya, atau dia main judi, ya. Sementara ada, atau mungkin jawabannya dia positif, dia mengatakan, oh saya selalu ke masjid, ke taklim, tablik akbar, urus orang tua saya, karena Anda sudah tahu jawabannya itu. Yang keempat, ya, Anda istikharah, sholat 2 rakaat. Ya. Istikharahkan sholat 2 rakaat, insya Allah ini bisa Anda lakukan
sampai Anda mendapatkan jawaban. Dan yang kelima, Anda jangan menunda pernikahan setelah itu. Ya, insya Allah setelah tenang, melangkah saja. Bismillah ta'ala. Selanjutnya, izin tanya Ustaz, saya akhwat 24 tahun, mohon sarannya, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin menikah, tapi dihantui perasaan belum bisa membahagiakan orang tua, karena belum memberi mereka apa-apa. Menikahnya seorang anak itu adalah pemberian kebahagiaan kepada orang tua. Dari mana Anda bilang kalau menikah itu kemudian tidak membahagiakan orang tua? Keliru. Kalau orang tua itu masih dalam fitrahnya, saya sebagai ayah dan istri saya sebagai ibu misalnya, pasti kami berharap anak kami bisa menikah dan kami bisa menyaksikan pernikahan mereka. Itu pasti. Itu harapan kita tentunya. Ya. Jadi termasuk membahagiakan orang tua justru menikah. Berapa banyak orang tua bahkan ada yang datang kepada saya berkeluh kesah karena anak mereka tidak mau menikah, menunda-nunda pernikahan. Kan begitu. Jadi keliru kalau Anda mengatakan bahasa ini. Coba duduk sama orang tua dan bahasakan baik-baik kepada mereka. Umur saya sudah mencapai 24 tahun. Bagaimana kalau seandainya ada seorang laki-laki yang mau melamar saya, mau minang saya? Dengarkan pendapat mereka. Saya sangat yakin mereka akan mengatakan, oh Masya Allah sangat baik. Begitulah ya. Kalau seandainya ada yang datang baik-baik dan orang baik-baik, kami akan terima misalnya. Berarti kan menggembirakan mereka. Dan Anda tetap bisa berbuat baik dengan kedua orang tua pada saat sudah menikah. Dan bahasakan itu kepada calon suami Anda. Saya punya kedua orang tua, saya ingin berbakti dengannya. Saya pernah subhanallah terlibat dalam pernikahan seorang ikhwah dan akhwat. Pada saat itu kami sedang haji. Dan ternyata si akh ini belum menikah sampai umur 34 tahun. Ukhtinya pun belum menikah sampai umur 30 tahun. Dan pada saat saya pertemukan tentang dengan keluarga dan calon mempelai ini, dan akhirnya menikah alhamdulillah di Mekah pada saat itu, ternyata memang keduanya ragu seperti yang ukhti sampaikan. Jadi mereka berdua berharap bisa berbakti sama orang tuanya dan khawatir justru kalau menikah nanti, khawatir pasangannya justru melarang untuk berbuat baik dengan orang tuanya. Dan ternyata saya bilang untuk saya, coba bahasakan ke calon pasangannya ya, apa yang diharapkan tadi. Pada saat sudah dibahasakan mereka, oke, tidak ada masalah. Harusnya memang bisa berbakti kepada orang tua. Jadi nggak ada, itu bukan alasan, itu bahkan bisa jadi waswas syaitan nanti. Seakan-akan itu baik, padahal sebenarnya tujuannya untuk menunda pernikahan Anda. Padahal Anda punya batas waktu di mana Anda pasti akan butuh dengan pasangan, itu fitrah. Butuh nanti punya pasangan, butuh punya anak, butuh berinteraksi dengan lawan jenis. Itu tidak bisa dibendung. Kalau Anda tunda pernikahan maka akan terbuka pintu-pintu haram tentunya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau istri bekerja sedang suami tidak mengizinkan, tetapi di keluarga saya kekurangan materi untuk kehidupan sehari-hari, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Sabar, ikuti suami. Berapa pendapatan suami, ibu kelola itu sebaik mungkin, makan yang cukup, selesai. Itu saja. Karena itu yang dibutuhkan, tidak lebih daripada itu. Ya, insya Allah Allah akan berkahi kalau ibu patuhi suaminya, karena itu memang perintah Allah, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, batalkah akad nikah orang yang tidak sholat? Jazakallah khair. Dia tidak sholat kenapa dulu nih? Kalau seandainya dia tidak sholat itu bangkang, dia mengatakan tidak ada sholat itu, jahdan istilahnya. Maka di sini tidak boleh dia nikah. Dia kafirin, orang kafir. Karena dia sudah membangkang terhadap hukum Allah SWT. Tapi kalau dia meninggalkan sholat malas-malesan, setahu saya masih sah saja. Allahu a'lam. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara mencari pekerjaan yang baik dan halal? Ya, maaf sebentar. Subhanallah, ya, pertanyaannya entah kemana tadi. Baik, saya anggap saya sudah tangkap pertanyaannya ya. Bagaimana cara mencari pekerjaan yang baik?
Baik itu bagi seorang muslim adalah yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya baik di mata kita dan lingkungan kita. Karena bisa saja baik di mata kita atau baik di lingkungan kita, tapi tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh misalnya pergaulan bebas. Kita tahu orang-orang barat menganggap orang non muslim umur 18 tahun seseorang bebas melakukan apa saja, bahkan bisa menuntut orang tuanya, gitu kan, supaya masuk di penjara, ya, dia protes dan segala macam. Itu kan bisa terjadi, kan gitu. Tapi ini semua tidak boleh dalam Islam. Walaupun mereka anggap baik, umur 18 tahun sudah boleh coba khamr, sudah boleh seks bebas. Walaupun mereka anggap baik, tetap dalam Islam tidak baik. Makanya saya sering bahasakan teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang non muslim yang berbuat satu perbuatan dan kita anggap itu baik, sebenarnya bukan karena dia berbuat baik, tapi karena agama kita menganggapnya baik. Misalnya dia bakti sama orang tua, dia bersedekah, dia senyum, dia membantu orang susah. Semua itu kan memang karena kita sebagai seorang, tapi karena perbuatan itu dipandang baik oleh agama kita. Sebaliknya kalau mereka menganggap baik seperti pergaulan bebas dan segala macam, bahkan tidak asing di negara-negara barat itu ada istilah kalau anak-anak perempuan sudah sampai SMA masih perawan, itu aneh bagi mereka. Polanya hanya untuk memecahkan perawannya dan segala macam. Dianggap itu sebuah hal yang positif, baik. Bahkan aneh kalau ada anak gadis masih perawan, kan begitu. Dan ini bertolak belakang sekali dengan pandangan agama Islam. Kalau kita justru kesucian perawan itu hanya boleh melalui permohonan atau permintaan baik-baik kepada keluarga wanita, melalui wali, mahar, dan seterusnya. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sementara puasa mengecek rasa masakan hanya sebatas pada lidah, dalam kurung tidak ditelan, lalu kemudian berkumur-kumur? Terima kasih. Boleh. Boleh, ini sudah kita bahas di Risalah Puasa Nabi, ya. Kurang lebih kalau seingat saya ada 4 kali pertemuan di kajian kita di sore hari jam 4, jam 16.30, jam 4 sore, ya. Seperti itu. Jadi itu tidak ada masalah selama Anda tidak menelannya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum apabila mempelai wanita berbohong kepada mertua tentang status mengaku perawan, padahal sudah janda 2 kali karena ingin mendapat persetujuan? Jazakallah khair. Nggak boleh. Haram ini. Gitu kan? Haram, tidak boleh sama sekali. Anda sebenarnya juga tidak usah menyebutkan status kalau tidak ditanya. Ya. Kalau ditanya Anda sampaikan. Tapi umumnya sih orang yang bertanya, bujang kah, gadis kah, duda kah, janda, dan itu bukan aib Anda mengatakan saya janda. Apa yang aib? Enggak usah aib gitu. Tapi saya sekarang ingin memperbaiki rumah tangga saya ke depan supaya jangan terjadi kegagalan lagi. Tapi berbohong tidak boleh. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Saya ada seorang kawan yang ketagihan menonton video-video apa ini, lucah. Dia mengeluh, sedih akan sikapnya itu. Dia usaha untuk meninggalkan, tapi amat sulit untuk dilakukan. Apakah beliau harus lakukan? Apa yang harus beliau lakukan? Tidak ada kata sulit. Tidak ada kata sulit. Saya sudah berikan kaidah umumnya teman-teman sekalian. Kalau Anda ingin meninggalkan satu perbuatan haram, maka sederhana sekali. Apa yang Anda lakukan? Anda yang paling pertama baca ancaman Allah dulu di dosa itu. Dihukum apa sih? Gitu loh. Di dosa itu. Misalnya lagi berzina, lagi bohong, lagi riba, lagi apa. Coba baca ancaman Allah di situ. Supaya Anda ini ada seperti sebuah cambukan yang memberikan Anda peringatan, tinggalkan nih, ini nggak boleh gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, Anda harus berhenti pada saat itu. Harus berhentikan. Dan dilawan. Karena ibaratnya orang yang sedang melakukan perbuatan dosa itu sedang dikuasai, lagi diikat lehernya, tali kekangannya oleh syaitan untuk dikendalikan. Apa yang Anda lakukan? Anda menjadi budak syaitan atau Anda melepaskan tali kekangan itu? Lepaskan tali kekangan itu. Bagaimana caranya? Ya lawan. Jangan diikuti. Nah, saat lagi pengen sekali, tinggalkan. Cari aktivitas yang lain. Tidur kah, baca buku kah, pergi keluar rumah, dan berkumpul juga sama teman-teman orang-orang saleh. Insya Allah itu akan aman. Gitu kan? Kemudian yang ketiga, coba lebih perdalam ilmu agama. Karena cara terbaik untuk membuat orang bisa berubah
keimanannya muncul dalam hati, dari orang pelit menjadi dermawan, orang bodoh jadi pintar, orang penakut jadi pemberani, gitu kan. Orang intinya yang jauh dari agama menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu. Makin sering teman-teman belajar ilmu agama, makin mudah kita untuk bisa meninggalkan pelanggaran-pelanggaran. Dan yang terakhir, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dipenuhi dengan keimanan. Allahu a'lam. Selanjutnya teman-teman sekalian, setelah salam kata Pak Ustaz, kalau kerja di tempat permainan itu termasuk judi apa enggak? Permainan apa dulu ini? Ya, apakah permainan itu permainan yang mubah? Gitu kan? Misalnya Anda bekerja di tempat olahraga dan olahraga itu umum. Saya di tempat olahraga orang lari dan segala macam. Ya. Apalagi memang kalau itu pemerintah punya peraturan-peraturan di situ, mereka tidak boleh menggunakan pakaian terbuka atau apa, misal contoh ya. Tapi kalau Anda masukkan dalam bermain di tempat-tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Hukumnya tidak boleh. Dan itu akan menjadi haram juga pendapatan Anda nantinya. Anda lihat kebutuhannya orang tua Anda. Kebutuhan orang tua Anda apa? Kalau kebutuhannya rumah, belikan rumah. Kalau dia mintanya haji, ya hajikan. Lihat tentunya keadaannya seperti apa. Anda bisa bertanya kepada beliau-beliau, misalnya, saya punya uang sekian, saya rencana berikan pilihan kepada ayah dan ibu. Yang mana kira-kira dipilih? Saya belikan rumah yang bisa dipakai, yang bisa ditinggali, atau saya hajikan bapak dan ibu misalnya. Kalau mereka pilih haji, ya sudah, hajikan saja gitu. Tapi kalau mereka bilang sepertinya kita butuh rumah, insya Allah haji nanti menyusul gitu, mereka lebih tahu hajatnya, maka Anda belikan rumah saja dulu. Ya, Allahu a'lam. Selanjutnya, Ustaz, saya ingin menikah namun orang tua tidak izinkan, solusinya bagaimana? Ini sering sekali ditanyakan ya. Kalau menghadapi orang tua, tidak ada salahnya saudara kita yang bertanya ini duduk dengan orang tuanya, ngobrol baik-baik gitu kan, sampaikan baik-baik hajatnya, mengatakan misalnya, ayah, ibu, saya ini mau menikah gitu kan. Bagaimana menurut ayah, ibu? Dengarkan permasalahannya apa dari mereka. Pasti mereka akan ungkapkan alasannya, pasti, tidak mungkin tidak. Kalau mereka ungkapkan alasannya, maka dari alasan itulah teman yang bertanya ini coba mengobatinya. Misalnya alasannya dia, kau kan belum bekerja. Misal, contoh, kalau ini yang bertanya belum bekerja. Oke, sekarang tunjukkan kepada orang tua, kalau saya sementara mencari pekerjaan, atau saya sudah akan dapat pekerjaan, atau saya punya pekerjaan, tapi pekerjaannya memang pendapatannya masih kecil. Cuman saya akan cari istri yang bisa menerima pendapatan saya itu misalnya. Contoh, ya. Maka itu sangat baik gitu loh. Atau mungkin ada alasan-alasan lain, mungkin mereka berharap Anda menikah dengan sepupu misalnya, ponakannya ayah, ponakannya ibu ya. Nanti setelah itu insya Allah coba terapkan dulu ini kepada orang tua. Setelah itu Anda ikuti lagi acara kita esok hari, coba ya tanyakan kepada beliau-beliau malam ini atau besok pagi. Setelah itu baru sampaikan kembali kepada kami, kira-kira setelah menanyakan permasalahannya apa dan Anda sudah jawab syubhatnya, coba ditanyakan kembali. Karena saya sangat yakin, saya pribadi mengulangi lagi hal yang sama dari yang saya jawab kepada penanya sebelumnya ya. Jadi orang tua itu pasti ingin anaknya menikah. Umumnya begitu. Jarang sekali orang tua tidak mau anaknya menikah. Cuma memang ada sebagian orang tua punya kekhawatiran. Jangan sampai anak saya menikah tidak bahagia. Ya, nanti dapat anak mantu yang justru tidak menghormati mereka sebagai orang tua gitu kan. Nah, kita di sini perannya sebagai anak bagaimana menenangkan orang tua kita dalam poin itu. Supaya mereka tenang, ya, mereka tentram, mereka bisa menerima gitu kan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Ustaz, saya sudah 2 tahun hamil dan berturut-turut, setelah itu menyusui lalu hamil lagi gitu kan. Maka apakah saya harus membayar puasa atau fidyah? Ini juga sudah sering ditanya ya. Jadi yang saya tahu pendapat terakhir yang sudah kami sampaikan adalah boleh diganti dengan fidyah kalau udurnya seperti ini. Kalau udurnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya saudara yang suka marah-marah setiap hari. Saya sering sakit hati karena dia.
Apa dengan bersabar saya cukup? Dia baik dengan teman-temannya tapi tidak dengan saudara-saudaranya. Semua teman-teman di sini yang hadiri acara kita, apapun kendala yang sedang teman-teman hadapi, coba cari tahu dulu sebabnya. Karena kita kalau tahu sebab permasalahan, misal gini, kita marah, ya, tiba-tiba muncul emosi, ternyata mungkin karena perut kita keroncongan, misal kita lapar, kan salah satu pemicunya memang lapar misalnya kan gitu, atau kurang istirahat, atau banyak permasalahan, gitu kan? Atau memang dasarnya pernah ada masalah yang sedang terjadi antara anda sama saudara anda ini yang belum selesai sehingga mengganjal dalam hatinya, gitu kan? Coba dicari sebab-sebab itu. Karena kalau kita tahu sebab-sebab itu nanti lebih mudah kita untuk bisa memperbaiki keadaan. Sebagaimana juga saya berikan masukan tadi ya kepada akh yang orang tuanya belum setuju menikah. Jadi marah itu tidak mungkin tanpa sebab, tidak mungkin. Pasti ada sebabnya, pemicunya. Gak ada salahnya pada saat waktu tenang tanya, kak, misalnya kakak, kenapa kak? Kok kakak ini kayak sering marah sama saya? Ada sesuatu yang salah dari saya? Supaya jangan sampai hubungan kita seperti ini, ada jarak. Kita kan saudara, adik, kakak, dan seterusnya. Coba diskusikan. Saya yakin kalau anda tanya, pasti dia akan ungkapin. Kamu pernah ya, dikasih oleh orang tua kita begini dan begitu, dan saya tidak dikasih. Misal kecemburuan sosial. Maka anda bahasakan, itu kan bukan di tangan saya, itu orang tua yang kasih. Kalau memang gara-gara itu, baik saya siap berbagi. Misal motornya dikasih, kita berbagi saja dan seterusnya kan gitu. Karena biasa kecemburuan terjadi di antara saudara kan itu. Makanya Nabi SAW menyuruh kita adil kepada anak-anak gitu kan. Sampai kata Nabi SAW kepada Bashir namanya radhiyallahu anhu. Bashir ini punya beberapa orang anak, tapi ada satu anaknya sangat bakti dengan dia, namanya Nu'man. Sahabat Nabi yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nah, Bashirin datang sebagai ayah kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin mengkhususkan harta buat anak saya ini, Nu'man. Karena memang dia lebih bakti itu daripada saudaranya yang lain. Apa jawaban Nabi SAW? Apa kau samakan semua anakmu? Pemberian ini sama, laki-laki perempuan? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Hanya untuk Nu'man saja. Dan saya ingin anda menjadi saksi. Kata Nabi SAW, saya tidak akan menjadi saksi. Gitu kan? Lalu Nabi SAW kembali bertanya, apa kau mau semua anakmu bakti denganmu? Dia mengatakan, iya ya Rasulullah, tentu. Kata Nabi SAW, berikanlah mereka secara rata. Dan ketahuilah, kalau seandainya saya boleh lebihkan, maka saya akan lebihkan anak perempuan. Begitu sabda Nabi SAW. Ini dalam pemberian ya. Sehingga anak-anak itu saling sayang menyayang, karena mereka tahu orang tuanya juga dulu menyayangi mereka secara sama. Saya melihat hampir sama semua kasusnya. Semua saudara yang ribut satu sama yang lain bermula daripada orang tua yang tidak, atau dia memberikan sebagian anak-anak mainan, yang lainnya tidak, gitu ya. Atau sebagian lebih mahal daripada yang lain. Ini nggak boleh. Saya pribadi teman-teman dalam mendidik anak supaya tidak terjadi insya Allah apa yang terjadi pada akh ini, saudaranya ribut sama dia dan segala macam. Harapan saya ke depannya insya Allah, semoga Allah kabulkan. Anak-anak akan merasa sama semua. Mereka saling sayang menyayangi karena mereka tahu orang tuanya pun tidak membedakannya. Maka saya kalau belikan anak A, misalnya nilai mainannya 200.000 rupiah, saya akan berikan yang lain semua sama 200.000. Kalau seandainya saya tidak temukan, misal mainan anak perempuan saya temukan 200.000, saya belikan masing-masing. Misal 2 anak perempuan berarti 400.000, masing-masing 200.000, kan gitu. Nah sekarang anak laki-laki saya misalnya, saya cuma temukan harga mainan 150.000. Juga 2 ada anak laki-laki misalnya. Maka masing-masing anak laki-laki ini saya tulis di laptop saya, ada data. Mereka punya saldo masing-masing 50.000 rupiah, yang mereka bisa setiap saat saya belikan yang lain. Demi untuk menjaga keadilan itu. Seperti itulah. Ya, jadi saran saya, coba duduk dengan kepala dingin, tanyakan baik-baik, dan kalau dia sudah sampaikan inti permasalahannya apa, kalau dia salah ingatkan, kalau dia benar, maka anda coba perbaiki. Insya Allah bisa kok. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam sempat cemburu kan saudara-saudaranya, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang kisah Yusuf, laqad kana fi qasasim nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepada Muhammad sebaik-baik cerita. Nabi Yusuf alaihissalam, di mana saudaranya cemburu dengan dia sampai membuangnya di sumur dan membiarkan dibuang jauh, dan mereka bohong, mereka mengatakan bahwasanya Yusuf itu dimakan oleh serigala kepada Nabi Yakub ayah mereka. Tapi Nabi Yakub alaihissalam adalah Nabi, tahu informasi dari Allah SWT kalau ini kebohongan. Tapi kan apa yang terakhir terjadi, Allah angkat derajat Yusuf alaihissalam menjadi menteri
di Mesir pada saat itu, dan akhirnya berkumpul kembali dengan saudaranya dan dia maafkan saudaranya, dan akhirnya pada saat itu mereka